Pondok Pesantren Al-Anwar, yang berada di Karangmangu, Sarang, Rembang, berdiri pada 1967. Ponpes Al-Anwar cukup terkenal dan disegani oleh masyarakat Rembang, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Mulanya, Ponpes Al-Anwar adalah sebuah kelompok pengajian yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Syuaib dan Kiai Haji Zubair Dahlan. Kelompok pengajian tersebut pada awalnya dilaksanakan di musola. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kedua perintis tersebut mendirikan 3 komplek bangunan, yaitu Komplek A, Komplek B, dan Komplek C. Komplek A dikembangkan menjadi Ponpes Al-Anwar oleh Kiai Haji Maimun Zubair, putra Kiai Haji Zubair Dahlan. Sedangkan Komplek B dikembangkan oleh Kiai Haji Abdul Rohim Ahmad, menjadi Ponpes Mahadul Ulumis Syariah. Pondok Pesantren Al-Anwar merupakan pondok murni yang dirintis oleh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Pondok Pesantren Al-Anwar bukan merupakan pondok peninggalan atau pondok warisan. Al-Kisah, sepulangnya Kiai Haji Maimun Zubair dari studi di Makkah Al-Mukarramah, banyak santri yang berdomisili di pesantren Sarang yang berkeinginan untuk belajar kepadanya. Maka, pada tahun 1967 dibangunlah sebuah musola sederhana yang terletak di depan rumah beliau, sebagai tempat untuk para santri yang mengaji. Dari sinilah sejarah awal mula dan cikal bakal Ponpes Al-Anwar berdiri. Melihat besarnya animo dari para santri yang berkeinginan nyantri dan berkhidmat kepada beliau, maka dengan bangunan musola seadanya tersebut dijadikanlah sebagai pondok pesantren. Bangunan sederhana tersebut mereka gunakan untuk menginap sekaligus untuk tempat mengaji dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Dan oleh merekalah pondok yang diasuh putra Kiai Haji Zubair ini diberi nama Pohama, yang merupakan singkatan dari Pondok Haji Maimun. Kemudian selang beberapa tahun, untuk mengenang abah beliau Kiai Haji Zubair Dahlan, yang sebelum menunaikan ibadah haji bernama Kiai Haji Anwar, maka nama Pohama dirubah menjadi Pondok Al-Anwar. Karangmangu sebelumnya bernama Karangkembang, tempat di mana Pondok Pesantren Al-Anwar berada, adalah sebuah desa di tepi Laut Utara, Jawa Tengah bagian timur. Desa ini bagian dari Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebelum pesantren Al-Anwar Sarang ini menjadi besar, terlebih dahulu pesantren ini telah ditirakati oleh pendahulunya, yaitu Mbah Munglor dan Mbah Syamsiah. Mbah Munglor berasal dari Bonang, yaitu daerah dekat Lasem, dan bertempat tinggal di Sidoarjo. Sedangkan Mbah Syamsiah adalah anak dari Kiai Misbah Sedan, yang masih mempunyai hubungan darah dengan Sayyid Sulaiman, Mojo Agung, Jawa Timur. Leluhur Mbah Syamsiah itu, status sosialnya lebih tinggi dari status sosial leluhur Mbah Munglor. Dalam diri Mbah Syamsiah ini, telah mengalir darah kekiaian dari Mbah Sayyid Sulaiman, yang merupakan seorang ulama yang alim, dan juga pendiri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Sedangkan Mbah Munglor keturunan nelayan biasa. Melihat kondisi nasab yang begitu jauh itu, dan saking cintanya kepada Mbah Syamsiah, Mbah Munglor bernazar, jika dirinya dapat mempersunting Mbah Syamsiah, yang merupakan cucu Sayyid Sulaiman Mojo Agung, maka dirinya akan melakukan kromo, atau bertata bahasa halus pada Mbah Syamsiah, dan akan memenuhi semua permintaan Mbah Syamsiah, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nazar Mbah Munglor untuk Mbah Syamsiah pun dilaksanakan sebagaimana mestinya,
Hal itu sebagai bukti cinta dan takzimnya kepada Mbah Syamsiah yang bernasab kiai. Bukan hanya itu, karena rasa cinta dan hormatnya kepada Mbah Syamsiah, tatkala keduanya sedang melakukan perjalanan dari Sidoarjo menuju Sarang, Mbah Mulor mempersilahkan istri tercintanya tersebut untuk menaiki kuda, sementara dirinya yang menuntun kudanya dengan berjalan kaki. Ketika ijab kabul sudah berlangsung, Mbah Syamsiah yang statusnya sudah menjadi istrinya Mbah Mulor itu rajin puasa setahun penuh, dan belum mau berhubungan suami istri dahulu, sebelum Mbah Mulor bersama Mbah Syamsiah pergi haji. Ketika keduanya melakukan perjalanan ibadah haji, keduanya terdampar di 3 pulau, sebab saat itu, haji masih menggunakan kapal layar. 3 pulau tersebut yaitu Pulau Mondoliko, Jepara, Pulau Pinang, Malaysia, dan Pulau Singapura. Ketika Mbah Mulor dan Mbah Syamsiah dianugerahi putra-putri, maka namanya disesuaikan dengan peristiwa yang pernah dialami keduanya ketika berangkat haji. Putra pertama dinamakan Nyai Mondolika, yaitu istri Kiai Haji Bashar Tuban, yang menurunkan kiai-kiai Makam Agung Tuban. Putra kedua dinamakan Nyai Pinang, yang disunting oleh Kiai Ghazali, dan dimakamkan di Makam Setumbun, Sarang, yang kemudian menurunkan kiai-kiai Sarang. Dan putra ketiga dinamakan Kiai Singgopuro, atau Kiai Misbah, yang menurunkan kiai-kiai Sidoarjo. Sejarah pesantren Sarang ini tidak bisa dilepaskan dari Mbah Mulor dan Mbah Syamsiah. Sebab, dari riado Mbah Syamsiah lah, Allah telah menjadikan pesantren Sarang menjadi berkah. Di mana berdirinya pesantren Sarang ini, dipelopori oleh Mbah Ghazali bin Lanah, suami dari Mbah Pinang binti Mugdor, yang merupakan menantunya Mbah Syamsiah. Lambat laun, pesantren Sarang ini ramai, dan keturunan Mbah Ghazali bin Lanah lah yang meramaikan pesantren Sarang ini. Sementara Mbah Lanah dimakamkan di makam sebelah barat, di belakang Madrasah Ghazaliyah, Syafi'iyah. Pondok pesantren Al-Anwar, yang awal mulanya merupakan pondok pesantren yang berbasis pada kitab salaf, namun seiring dengan menjawab tuntutan zaman, Pondok pesantren Al-Anwar pun mengembangkan sayapnya, dan membuka 4 cabang dan model, yaitu Al-Anwar 1, Al-Anwar 2, Al-Anwar 3, dan Al-Anwar 4. Pondok pesantren Al-Anwar 1 dikhususkan bagi santri yang ingin mendalami kitab-kitab salaf secara murni, dan lebih dikenal sebagai pesantren yang kental dengan salafiyahnya. Pondok pesantren Al-Anwar 1, dengan metode salafiyahnya, dirintis dan didirikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair, dan diasuh langsung oleh beliau, yang saat sekarang ini, diteruskan oleh putra-putra beliau. Pondok pesantren Al-Anwar 2, diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Ubad MZ. Pondok pesantren Al-Anwar 2, adalah pondok yang sebagai wadah bagi para santri, yang ingin mempelajari sains dan teknologi, tanpa meninggalkan pesantren, sebagai wadah untuk mendalami ilmu agama. Pondok pesantren Al-Anwar 2, diresmikan pada tahun 2009 oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, yang menjabat sebagai Menkominfo pada waktu itu. Di Ponpes Al-Anwar 2 ini, membawahi pendidikan formal, di bawah naungan LP Ma'arif NU, setingkat SD, SLTP, dan SLTA, dengan nama Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah Al-Anwar. Pondok pesantren Al-Anwar 3, diasuh oleh Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur MZ.
Pondok Pesantren Al-Anwar 3, wadah yang mencetak sarjana-sarjana Islami, dan dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan sebutan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Anwar, dengan beragam jurusan. Bangunan dan gedung Pondok Pesantren Al-Anwar 3 ini merupakan bantuan dari Menpora RI berupa rumah susun sederhana, yang kemudian diresmikan sebagai Pondok Pesantren Al-Anwar 3 oleh Bapak Haji Jan Faris pada tahun 2012. Yayasan Pondok Pesantren Al-Anwar 3 membawahi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Anwar, yang diresmikan oleh Drs Haji Surya Dharma Ali, MSI, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama, bersamaan diresmikannya Rusuna. Pondok Pesantren Al-Anwar 4 diasuh oleh Kiai Haji Taj Yasin Maimun. Pondok Pesantren Al-Anwar 4 merupakan wadah untuk mencetak santri yang profesional, berbasis produksi dan kewirausahaan, yang membawahi lembaga pendidikan formal, sekolah menengah kejuruan atau SMK, yang mulai dibangun pada tahun 2018 Masehi. Keempat lembaga tersebut letaknya terpisah. Pondok Pesantren Al-Anwar 1 terletak di Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Sedangkan Pondok Pesantren Al-Anwar 2, 3, dan 4 terletak di Dusun Gondan Rojo, Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, yang jaraknya kurang lebih 3 km ke arah barat dari Desa Karangmangu. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Al-Anwar tidaklah merubah karakter salafiyah yang dimilikinya, tapi masih tetap mempertahankannya. Pesantren Al-Anwar juga tidak menutup mata terhadap tuntutan zaman, yang syarat dengan kemajuan dalam segala bidang, utamanya dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan lainnya. Namun, dalam kaitan tersebut, Pondok Pesantren Al-Anwar tetap menjadikan pelajaran-pelajaran salaf sebagai pondasi, sehingga merupakan menu wajib yang harus ada dalam semua tingkat pendidikan yang ada. Corak Ponpes Al-Anwar sendiri adalah salafi murni, sehingga kegiatan utamanya adalah kajian kitab salafi atau kitab kuning. Sedangkan jenis kegiatan pendidikan yang diselenggarakan adalah Madrasah Diniyah, Madrasah Takhasus, Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Ghazaliyah, dan Madrasah Muhadharoh. Madrasah Diniyah dibuka untuk masyarakat sekitar, dan juga santri mukim. Begitu juga Taman Pendidikan Al-Qurannya, di mana peserta didiknya adalah dari masyarakat sekitar dan santri. Sedangkan pendidikan khusus santri adalah Madrasah Ghazaliyah, dan Madrasah Muhadharoh. Dan untuk kajian kitab kuningnya, dilakukan setiap habis sholat fardu. Materi kajian kitab kuningnya meliputi fikih, ushul fikih, tauhid, nahwu, sorof, balaghah, akhlak dan tasawuf. Kemudian tafsir Quran, tafsir hadis, lalu mustolah hadis, dan tajwid. Ada pula mantik, qawaidul fiqhiyah, faraid, ilmu falak, dan ilmu tafsir. Itulah sekilas tentang sejarah dan profil singkat Pesantren Al-Anwar Sarang. Semoga paparan ini bisa memperkuat dan memperteguh kemauan dan keinginan kita dalam memondokkan anak-anak kita untuk menjadi dan memiliki generasi yang soleh dan solihah. Sebagai penghujung kata, marilah sejenak kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga semua sahabatnya. Suratul Fatihah ini juga kita tujukan kepada semua nabi dan para malaikat, juga kepada semua ulama, aulia, dan para syuhada.
Wabil khusus suratul Fatihah ini, kita hadiahkan kepada almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair, wa usulihi. Allahumul Fatihah. Terima kasih, dan semoga video ini bermanfaat.